Surudug halik aya Mang Ono ngabadug. Ajak batur dulur gabung di podcast YouTube channel Mang Ono ngabadug. Hayu gaskeun lur. Kembali lagi bersama Mang Ono ngabadug. Ngajak batur dulur gabung. Setelah Kang Maman tadi, ternyata kita juga cukup tertarik dengan isu di Pantura. Telah terbentuk forum pemekaran Pantura Subang. Ada Kang Sudi, Kang. Bisa diceritakan kenapa sih bisa terbentuk dan ingin mekar nih kayaknya nih. Silakan, Kang. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara Pantura tentang pemekaran, itu sebenarnya sudah terhembus hampir 15 tahun sampai 10 tahun yang lalu. Oke. Ya, keinginan orang Pantura itu mau mekar seperti itu. Berarti sekitar 2005 gitu ya? Betul, Oke. dengan beberapa jilid. Intinya daripada semua itu adalah maaf, ada ketidakadilan. Ya, Oke. ketidakadilan yang terjadi di Kabupaten Subang. Kenapa? Pembangunan banyak. Biasanya kan isunya gini, kalau di Jawa Barat, isu utara, isu selatan. Selatannya yang nggak dibangun-bangun, katanya. Utara saja yang dibangun. Ya. Nah, seperti apa sebenarnya? Ya, Jadi utara. kalau seandainya tadi Mang Ono bicara itu, berarti tidak ada pemekaran. Oke, Ya. Tidak ada tuntutan Tidak ada pemekaran. tuntut pemekaran. Nah, sebenarnya awalnya daripada ketidakadilan. Oke. Ya, sehingga dari tahun tadi itu 2005, ya banyak masyarakat yang menginginkan pemekaran. Oke. Nah, kami terbentuk 2019. Ya, itu wujud kami itu adalah hasil daripada janji politiknya Jimat Akur waktu mau pencalonan itu. Oke. Ya, sehingga terbentuknya forum. Nah, bicara tentang pemekaran Pantura, kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, termasuk pengkajian, sudah direkomendasi, dan juga syarat dasar Musdes itu Oke. sudah terpenuhi 100%. Oke. Berarti musyawarah desa sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ya. Kajian sudah dilakukan. oleh Nah, yang diusulkan meliputi berapa kecamatan? Kami meliputi daripada 14 kecamatan yang ada di Pantura. Semuanya Kabupaten Pantura Subang tuh? ada 30, betul. Semuanya Pantura? Kabupaten Subang ada 30 dengan 248 desa dan 8 kelurahan. Oke. Nah, kami terbelah dengan 14 kecamatan dengan 102 desa. Oke. Gitu. Berarti kan ada pemisahan di Subang itu utara dan selatan ya? Betul. Kalau masuk ke dalamnya itu batasnya mana? Kecamatan mana? Kecamatan ada Kecamatan Binong, Binong, Kecamatan Pegaden. bukan Purwadadi, Binong. Pabuaran dengan Cipunagara, Oke. Compreng ya. Berarti Binong, Cipunegara ke sini ya? Ke Ada sebagian Pantura dari ya? sini, Oh, ya. Oke. Nah, saat ini berarti sudah dilakukan kajian. Nah, apakah sudah mulai dibahas di DPRD? Sekarang itu mau dibahas, kebetulan dari eksekutif sudah berkirim surat untuk dikeluarkannya SKB, surat keputusan bersama. Oke. Nah, itu sedang kami tunggu itu seperti itu. Kang, apakah isu pembangunan itu ya, terkait misalnya dampak beroperasinya Cipali? Secara tidak langsung ya. Karena kan ada dampak secara ekonomi kan? Betul. Dengan jalur tol Cipali dibuka, yang dulunya Pantura ini menjadi jalur utama, Betul. ya kan? Betul. Pasti berkurang dong Betul. secara ekonomi Iya. apapun. Apakah itu? Secara tidak langsung itu cuman barangkali seperti ini, Pak. Apalagi sekarang dengan industriasi yang luar biasa, dengan adanya pelabuhan Patimban dan Cipta segala macam, itu kami juga khawatir, ya. Dasar daripada ketidakadilan dengan industrinya masuk, kami juga khawatir. Barangkali kami masyarakat Kabupaten Subang dengan industri sangat maju ini menjadi penonton. Oke. Ya. Nah, itulah forum juga kami mengawasi itu. Oke. Ya, jangan sampai industriasi timbul tapi masyarakat Subang miskin. Oke. Itu. Berarti Kang Sudi gini, pernah dengar kan yang namanya rebana? Oh ya, Ya. segitiga rebana. itu. Segitiga rebana Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Betul, Kuningan. Betul. Pusatnya, pembangunannya, pusat-pusat ekonominya di Patimban, Betul. Kertajati, ya, Maksudnya, dan Cirebon, ya kan? Saya sih tergelitik juga karena memang rebana ini suatu program yang menurut saya tidak jelas. Tidak jelas kenapa?
Yang pertama, rebana yang dulu diusung oleh Pak Ridwan Kamil ternyata ditolak oleh teman-teman DPRD, Pak Bedi dan kawan-kawan. Ya, akhirnya ditarik oleh pemerintah pusat, ya, melalui Perpres. Dan di sana saya lihat kok isi Perpres itu perlu tahapan-tahapan yang sampai dengan saat ini tahapan-tahapan itu belum berjalan, kan? Nah, tapi mau tidak mau, Patimban sudah ada. Pasti akan dampak ekonominya juga pasti ada. Saya sepakat. Betul. Rakyat Subang jangan jadi penonton. Betul. Harus jadi pemain. Pelaku. Ya kan? Iya. Nah, jadi Kang Sudi, kita nanti lanjutkan nih, explore lebih dalam. Ya. Kita rehat dulu, kawan-kawan sekalian. Ya, kita akan lanjutkan nanti Mangono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Ayo, Halik aya Mangono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Kembali lagi bersama Mangono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Ayo, Tadi Kang Sudi sudah banyak cerita nih terkait dengan tuntutan pemekaran dari masyarakat di Pantura Subang. Nah, kita beralih nih khusus terkait dengan masalah infrastruktur yang tentunya ini juga menjadi problem nih di Kabupaten Subang. Telah hadir ada Ketua Aliansi Masyarakat Pamanukan, Kang Asep Maulana. Halo. Kang, kan kabar terakhir nih banyak terjadi kecelakaan. Ya, saya mencatat nih di ruas Cijambe Subang nih ada tabrakan truk versus elep ya. Lalu di Tanjung Siang ada juga mobil terbalik. Terkait dengan infrastruktur jalan, apakah yang menjadi penyebab banyak kecelakaan di Kabupaten Subang? Sebetulnya kalau kita berbicara penyebab dari kecelakaan yang terjadi di jalan provinsi di Kabupaten Subang, otomatis itu menjadi kendala yang paling utama. Oke. Karena walau bagaimanapun dengan jalan yang bagus, otomatis supir pun akan lebih enjoy dalam menjalankan mobilnya. Dan mereka tentu akan lebih konsentrasi. Tapi sebetulnya juga ada hal lain, di mana infrastruktur jalan provinsi yang ada di Subang ini memang sangat luar biasa jeleknya, Pak. Oke. Jadi sangat luar biasa jeleknya, bukan bagusnya. Sejelek apa itu? Ya kalau wajah saya terlalu ganteng Pak untuk menggambarkan itu. Tapi yang pasti infrastruktur jalan yang provinsi yang ada di Kabupaten Subang, wabil khusus karena saya lebih konsen di Pantura, itu sangat jelek luar biasa. Oke. Berarti yang tadi saya sebutkan kan di wilayah selatan ya? Wilayah selatan, dan itu memang faktor jalan jelek dan itu merupakan ruas jalan provinsi. Betul. Nah, kalau di Pantura sendiri gimana? Ya sama sebetulnya. Sama. Jadi memang ini sebuah pembiaran juga sebetulnya. Dan ini pun ada korelasinya dengan pembangunan Patimban itu sendiri. Oke. Karena ketika pembangunan Patimban 2 tahun yang lalu, jalan ini tidak terlalu jelek seperti sekarang lah. Oke. Masih ada adem-ademnya dikit. Tapi sekarang setelah adanya muatan-muatan material yang dibutuhkan oleh Patimban, ini sangat luar biasa karena tonasenya sangat luar biasa, kemudian juga muatan-muatan odol itu yang sangat luar biasa, sehingga jalan ini tidak terawat. Oke. Kalau hanya mengandalkan pemeliharaan, otomatis tidak akan tercover. Sayangnya, Mang Ono tadi tidak konteks saya untuk melihat lokasi wisata baru di Pamanukan ini. Apa itu? Jalan jelek yang bisa ditanami oleh lele gitu loh. Ini nggak tahu gubernurnya yang salah atau memang rakyatnya yang salah ini. Saya juga kurang begitu. Tapi ada yang lebih lucu, Pak Mang Ono. Sebentar gini. Nih saya jujur nih, baru mendengar wisata baru yang jalan jelek, jalan ditanamin. Lele bisa. Pohon Itu pisang bisa. benar, itu jalan provinsi atau pusat? Jalan provinsi. Jalan Saya provinsi. menyoroti jalan provinsi yang memang Karena barusan gini, Kang Asep ya, Ya. saya tadi ketemu salah satu kepala desa Bobos. Oh ya. Ada ruas 10 kilo ya, jalan poros desa yang memang rusak. Ya. Dan desa ini kan tidak bisa membiayai juga. Betul. Jadi saya tadi sampaikan, saya dengan Pak Bedi, ya udah coba kita mulai diskusikan. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur ini harus ada tanggung jawab yang jelas. Sangat. Pusat, provinsi,
kabupaten, ya bahkan desa. Ya. Nah, jadi tadi nih disampaikan oleh Kang Asep ya, tentunya ini pun harus fokus ya. Kita mulai diskusikan. Nah, saya juga mencatat nih Kang. Ya. Ternyata nih Pemprov Jabar di 2022 ini mengalokasikan 27 miliar untuk perbaikan jalur provinsi yang rusak. Ruasnya itu Pamanukan, Pagaden, dan sampai ke perbatasan Bandung. Ya, 27 miliar. Nah, menurut Kang Asep gimana? Hah? Kayaknya 2023. Enggak, saya catat sih 2022, tapi nanti kita cek lagi. Ya. Tapi 27 miliar apakah memang cukup? Saya kira nggak cukup, karena begini Pak, korelasi, kenapa saya bilang tidak cukup? Ini juga ketika rakyat Pantura, rakyat Pamanukan berteriak-teriak sampai menutup jalan, sempat kita menutup jalan, cuma sayang cuma sebentar Pak. Oke. Nanti kalau Mang Ono mengizinkan saya akan tutup lebih lama. Enggak, ini donatur lele sama pohonnya kayaknya harus dicari. Jadi tambak. Jadi bisa tabaru itu. Rakyat berteriak bahwa jalan Pantura, jalan provinsi yang ada di Pamanukan ini sangat rusak berat. Itu tahu-tahu saya mendengar berita yang sangat luar biasa. Provinsi melalui gubernur memberikan dana hibah untuk pembangunan Kajati sebesar 126 miliar. Luar biasa. Sedangkan kita hanya diberi 8,5 miliar. Gimana rasa memiliki Kang, di sebelah saya ada. Oh, iya. Ada ya? Tolong disampaikan. DPRD-nya. Tolong disampaikan. Jadi nggak ada rasa belas kasihan kepada rakyat kami, Pak. Oke. Nah, sehingga memang benar ya. Kemarin juga kita menyikapi secara serius ya apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar ya dengan Jabar Juara. Ternyata kan tidak berdampak juga terhadap pengentasan kemiskinan, ya menghapus kantong-kantong kemiskinan, bahkan terkait dengan infrastruktur. Kemarin saya dengan salah satu anggota fraksi yang menyampaikan infrastruktur yang dibangun yang tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat, yang hanya tujuannya meningkatkan derajat kebahagiaan. Bangun alun-alun, bangun kreatif center yang tidak berdampak tadi secara ekonomi. Ya. Jadi tahan dulu. Ya dulu. Satu aja. Iya, ya, silakan satu. Jabar Juara jalannya bolong-bolong. Seperti itu, Pak. Jadi Ya. tagline kami, Jabar Juara jalannya bolong-bolong. Oke, Kang Asep, tahan dulu. Kawan-kawan sekalian, kita rehat ya. Nanti kembali lagi. Mang Ono ngabadug ngajak batur dulur gabung. Ayo, Suruduk-suruduk. Halik aya Mang Ono ngabadug ngajak batur dulur gabung. terkait dengan infrastruktur, apakah ada prioritas? Prioritas kita Tadi tuh nyambung Kang Asep, ya kan? karena beban kita juga terlalu berat. Kalau Maksudnya jalan ditingkatkan kabupatennya, statusnya menjadi provinsi gitu. nah, jadi provinsi. Harga gabah yang harusnya 4.200 akhirnya cuma 3.600, 3.700. Alasan tengkulaknya, bakulnya karena perlu kos tambahan untuk jalan. Nah, sehingga